Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timo Nadiso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang pajak penghasilan YouTuber ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba rincikan teman-teman menggunakan Microsoft Excel. Di sini penghasilan per bulan kita seumpamanya ini salah satu contoh ya teman-teman. Ini saya nanti akan saya jelaskan gimana cara ngitungnya. Seumpamanya penghasilan kita per bulan itu 30 juta. Nah, 30 juta itu kalau penghasilan per tahunnya kalikan 12 itu 360 juta. Nah, 50% dari setahun ini adalah 180 juta. Nah, ini PTKP-nya teman-teman. PTKP-nya itu ambil dari sini teman-teman. PTKP-nya itu di sini tidak kawin, di sini keterangannya ya TK kosong. Nah, kebetulan saya kawin anak 2 di sini ya K2 67.500.000. Nah, untuk pengisian PTKP di sini adalah pengurangan teman-teman. Pengurangan dari 50% setahun ini dikurangin dari PTKP. Hasilnya ini ya. Nih, ini udah pengurangan ya. Ini udah saya linkkan ke sini teman-teman. Nah, linkkan ke sini. Oke, langsung aja setelah itu kalau sudah PTKP-nya dapat dari pengurangan tadi, kita masukkan ke sini teman-teman. Dari 112 juta itu kita masukkan ke rincian ini. Kenapa ini 50 juta, 200 juta, 250? Ini udah aturannya teman-teman. 5% dari 50 juta kita masukkan 50 juta dulu. Nah, karena ini 112 juta 500.000, ini sisanya ke sini. Nah, di sini yang kosong teman-teman. Jadi totalnya itu harus sama 112 dengan ini. Nah, pajaknya itu di sini teman-teman. Pajaknya itu dari 50%, 50 juta ini dari 5%-nya dapat 2,5 juta. Nah, ini kan sisanya nih 62.500.000, 15%-nya itu berapa? 9 juta. Total pajak yang kita bayarkan segini. Nah, saya akan coba contohkan, rincikan lebih terperinci cara ngitungnya lagi teman-teman. Nah, salah satu contoh di sini, ini saya hapus ya. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Ini saya hapus karena ini manual ya. Yang ini manual karena kita isi dulu ya. Nah, di sini salah satu contoh, kita isikan penghasilan di sini teman-teman 7 juta ya. Saya contoh 7 juta ya. Penghasilan kita per bulan 7 juta. Kita langsung aja teman-teman di sini. Sama dengan kita masukkan yang 7 juta teman-teman, yang ini 7 juta, yang ini kita enter. Nah, ini penghasilan 7 juta ya teman-teman. Nah, dari 7 juta ini penghasilan setahun 91 juta, 50%-nya 45. Nah, PTKP kita kan, PTKP saya ini 67 juta. Jadi ini kan kurang nih 45. Jadi karena ini minus, kita nggak bayar pajak teman-teman. Kita nggak usah bayar pajak karena di sini nggak kena pajak. Di bawah 10 juta tuh rata-rata nggak kena pajak. Nah, berikutnya lagi, ini ada satu penghasilan lagi yang penghasilannya itu besar sampai 241 juta. Kita contohkan. Kita masukkan di sini sama dengan kita masukkan total di sini 241 juta ya teman-teman. Ini. Nah, ini 241 juta. Total penghasilan setahun adalah 2 miliar lebih ya. Nah, 50%-nya dari total setahun ini adalah, ini otomatis ya teman-teman. Ini otomatis. Nah, 50%-nya. Nah, PTKP-nya, jadi total dari 50% setahun ini dikurangin PTKP ini teman-teman. PTKP punya saya ini. Nah, udah kurangin dapatnya nilai segini. Nah, kita akan masukkan di sini. Nah, ini kan 1.381 juta. Kita masukkan dulu yang 50 juta di sini. Tuh 2 3, tuh 2 3 seperti ini ya. Karena di sini ini udah ada ketentuannya, ini 200 juta kita masukkan yang khusus 15%, 200, tuh 23, tuh 23 seperti ini ya. Nah, ini 250 juta ini kan masih masuk nih karena ini 1 miliar. Kita masukkan lagi 250, tuh 23, tuh 23 sebesar 25% ya, 250 juta. Nah, sisanya ada di sini teman-teman. Nah, ini kan totalnya 500, berarti 1 miliar 381 juta kurang 500 juta itu hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 800. Kita tinggal sama dengan aja ya, sama dengan ini kurang ini, jangan gitu teman-teman, karena ini kan otomatis ini total nih. Jadi kita hitung aja, ini kurangin 500 juta sama dengan 800 juta 81 881 163 655. Nah, totalnya ini yang di bawah ini, total ini harus sama teman-teman. Nah, ini sama ya sudah ya. Nah, ini penjelasannya di sini. Ini adalah 5% dari 50 juta ini teman-teman, dapatnya ini. 15% dari 200 juta dapatnya ini. 250 juta dari 25% dapatnya ini. Nah, sisanya ini 30%. Jadi semakin besar penghasilan kita, pajaknya itu semakin besar teman-teman. Dan totalnya hasilnya adalah 359 juta. Nah, ini pajak yang harus kita bayarkan teman-teman. Pajak yang harus kita bayarkan kalau penghasilan kita per bulan itu sekitar 241 juta.
Jadi gede banget teman-teman. Jadi kalau semakin besar penghasilan teman-teman 1 miliar, ya hitung aja. Kalau semuanya 1 miliar, hitung aja di sini mungkin miliaran juga, mungkin bahkan sampai 2 miliar seperti itu teman-teman. Itu adalah pembayaran pajak. Kalau teman-teman nggak lakukan hitung itu, yang saya pastikan teman-teman kalau sampai didatangin oleh kantor pajak bisa double-double. Jadi kalau 2019, 2020 belum bayar, 2021, jadi direkap tuh 3 tahun teman-teman. Penghasilan per tahunnya berapa nanti direkap dan teman-teman harus bayar. Nah, semuanya di tahun 2021 teman-teman dapat berapa nanti teman-teman masukkan lagi di sini. Teman-teman masukkan penghasilannya per apa? Per bulannya berapa nanti totalnya di sini. Jadi teman-teman bikin aja rincian yang seperti saya buat seperti ini. Cukup jelas ya teman-teman. Kalau teman-teman masih kurang jelas silahkan sampaikan di kolom komentar. Nah ada yang bertanya, Mas kira-kira untuk penghasilan per bulan ini kita hasilnya dari penghasilan AdSense YouTube aja atau gimana? Nah di sini saya jelaskan teman-teman, untuk penghasilan per bulan ini udah saya tanyakan dari pihak kantor perpajakan, itu penghasilan dari semuanya ya teman-teman. Jasa apapun teman-teman masukkan di sini. Jadi nanti hasilnya adalah untuk bayar pajak per tahun. Ini per tahun ya teman-teman, bukan per bulan. Jadi ini pajak per tahun. Teman-teman juga bisa bayar pajak per bulan. Pajak per bulan ini tinggal dibagikan 12 saja. Bahasanya teman-teman tuh nyicil. Nah, seperti itu. Ada aturannya, nanti saya jelaskan, saya bikinkan tutorial gimana caranya untuk membayar pajak secara online, atau teman-teman bisa datang ke kantor perpajakan juga. Oke sobatku, mungkin itu saja cara menghitung pajak tahunan untuk seorang YouTuber. Penghasilan per tahun kita bayarnya caranya seperti itu, cara hitungnya, supaya teman-teman gak kaget dan teman-teman melakukan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.